Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita. Hingga malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan kebaikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam juga kita panjatkan, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ustadz-ustadz semuanya, guru-guru, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasannya berkenaan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Bar. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha baik dan maha berbuat kebaikan kepada segenap ciptaannya di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran serta tafsir atau penjelasannya berkenaan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yaitu Al-Hafidh. Al-Hafidh ini secara makna dari kata hafidha, yaitu menjaga, memelihara dari kepunahan, dari kehancuran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hafidh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha memelihara segala sesuatu di alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang asma'nya yang mulia ini dalam surat Hud misalnya, ayat yang ke-57. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Ini adalah perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad, yang ketika Nabi Hud alaihi salatu wassalam menyampaikan dakwah, menyampaikan seruan ilahi kepada kaumnya, maka mereka menolaknya. Mereka membangkang, mereka enggan untuk mengikuti
risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Hud menyebutkan, fa in tawallau, wahai kaumku, apabila kalian itu berpaling, enggan untuk mengikuti ajaran ilahi yang aku bawa, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian wahyu dari Tuhan, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan kepadaku, karena aku adalah sebagai rasul. Aku diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kaum yang lebih baik setelahnya, wala tadurrunahu syai'a, sedang kamu tidak akan bisa memudaratkan kaum yang diganti tersebut. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Hud, adalah maha memelihara atas segala sesuatu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hafidhun atau al-hafidh. Allah Subhanahu wa taala itu menjaga, memelihara seluruh ciptaannya. Seluruh yang Allah ciptakan itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala al-hafidh ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah wujudkan, setelah Allah jadikan misalnya langit dan bumi, kemudian Allah menjaganya agar teratur, agar tidak runtuh, agar tidak berantakan. Dan di dalam surat Al-Baqarah misalnya, di ayat kursi menjelang ujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat. Hana berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga langit dan bumi itu. Ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya, sebagaimana ketika Allah menciptakannya itu cukup dengan kun fayakun. Allah katakan jadi, maka akan jadi semuanya. Begitu juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menjaganya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala itu menjaga langit dan bumi itu dengan Allah jadikan di bumi ini ada dua kondisi. Ada malam, kemudian ada siang. Ini bagian Allah Subhanahu wa taala menjaga bumi yang diperuntukkan untuk manusia. Dalam surat Al-Qasas misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah menyuruh kita berfikir itu, apakah kalian tidak melihat, tidak berfikir bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan di bumi ini siang sepanjang masa. Bagaimana jadinya? Kita misalnya manusia seandainya dijadikan siang sepanjang masa, maka bisa jadi itu kita akan mengalami kehancuran. Atau sebaliknya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus-menerus tanpa cahaya, maka tentu kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, dan juga bisa jadi akan merubah cuaca itu akan menjadi sangat dingin sekali, bahkan jadi es. Kenapa? Karena malam terus-menerus tanpa ada cahaya matahari.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara bumi ini untuk tetap bisa ditinggali oleh manusia, yaitu dengan Allah jadikan misalnya ada pergiliran antara siang dan malam, yang ketika malam Allah menyuruh kita untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan siang itu untuk mencari ma'isyah, untuk mencari penghidupan bagi kita manusia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita renungi tentang Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjaga alam jagat raya ini, maka itu akan menambah rasa takjub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan itu semuanya setimbang, seimbang, sesuai dengan kebutuhan kita manusia. Walaupun misalnya ada orang yang hidup di kutub yang panjang malamnya misalnya, kemudian panjang siangnya, adakala ada salju yang banyak, tapi itu semua Allah sesuaikan dengan kebutuhan manusia dan kondisi manusia di mana mereka tinggal itu. Ini yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga alam ini, langit dan bumi yang telah Allah ciptakan agar tidak terjadi kekacauan dan keruntuhan, dan itu semuanya Allah peruntukkan untuk kita manusia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hafidh, menjaga kita manusia, hamba-hambanya agar tidak binasa. Bagaimana cara Allah jaga? Misal Allah Subhanahu wa taala menuntun manusia ke jalan yang benar, ke jalan sesuai dengan fitrahnya manusia, yaitu dengan diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, sehingga manusia ini menjadikan buku petunjuk itu dalam menjalani kehidupannya di dunia. Kita bisa bayangkan seandainya manusia ini hidup di alam raya, kemudian tanpa petunjuk apapun dari Sang Pencipta, tanpa ada rasul yang menuntun mereka, tentu kita manusia akan berada dalam kesesatan, akan berada dalam kehancuran, dan bisa jadi kita manusia itu tidak lebih dari seorang yang sama mungkin dengan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan, yang mana kita tidak memiliki buku petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan buku petunjuk Al-Qur'anul Karim misalnya untuk kita manusia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yang mudah-mudahan itu harus kita pedomani, yang dengan itulah insyaallah akan menuntun kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjaga manusia ini, kita makhluknya yang istimewa, yaitu dengan diperintahkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti kita secara bergiliran. Allah sebutkan misalnya dalam surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat-malaikat yang selalu menuntunnya, mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Dan mereka, malaikat itu menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
yang istimewa kitanya manusia, Allah jaga kita dengan Allah suruh para malaikat itu menjaga kita, mengiringi, mengikuti kita dari muka dan dari belakang kita. Belum lagi misalnya ada malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia. Setiap langkah, setiap tutur kata kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar itu tidak sia-sia. Dan itu akan dihisab nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat raqibun atid. Selain dari malaikat hafadzah tadi, juga ada malaikat raqib dan atid yang menjaga kita, yang senantiasa mencatat apa yang kita lakukan agar nanti itu menjadi bahan pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu tentang itu semuanya, tapi menjadi saksi nanti kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengazab atau memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita di hari kiamat nantinya. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada malaikat yang senantiasa menjaga manusia ini, orang-orang yang beriman, yaitu setiap pagi dan petang. Yata'aqabuna malaikatul laili wa malaikatul nahar. Saling bergantian antara malaikat malam dan malaikat siang itu, dan mereka bergantian shift itu pada dua waktu salat. Yang pertama yaitu di waktu subuh, malaikat itu akan turun, malaikat pagi itu akan turun, kemudian malaikat malam itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu lagi yaitu waktu asar, juga datang malaikat yang menjaga manusia di waktu malam, kemudian malaikat pagi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga salatnya, apalagi dengan salat berjamaah, maka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi hambaku ketika kalian meninggalkannya? Maka kedua malaikat tadi, penjaga di waktu malam dan di waktu siang, ketika mereka bergantian di dua waktu itu dan kita sedang menunaikan salat, maka mereka akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kami datang mereka sedang salat ya Allah, ketika kami tinggalkan juga mereka dalam kondisi salat. Ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia. Dengan begitu detil kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawalan malaikat-malaikat yang mulia. Belum lagi kita dijaga rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar itu disebutkan bahwasanya malaikat itu dan malaikat Jibril itu akan turun di malam Qadar dalam rangka untuk mengatur seluruh urusan manusia selama dalam setahun itu. Ini yang kedua yang Allah sebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hafidh, Maha menjaga, yaitu dengan menjaga hamba-hambanya, yaitu dengan penjagaan yang sangat bagus, penjagaan yang mulia demi untuk menjaga keutuhan kita manusia langgeng hidup dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjaga manusia, yaitu dengan mencatat seluruh perbuatan manusia, dan itu ada yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ada yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mencatat seluruh kebaikan manusia dan seluruh kejelekan, kesalahan, perbuatan yang tidak baik yang dikerjakannya. Summa bayyana dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kondisi catatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Faman hamma bihasanatin. Nah, urang-urang yang galam gepubut kebaikan tapi baru genit. Genek pubut. Falam ya'malha. Dia belum sempat mengerjakan kebaikan itu, kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat untuknya yaitu al-hasanah al-kamilah. Kebaikan yang sempurna dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah niat tapi tidak sempat mengerjakannya. Ini lebih detail lagi daripada catatan raqibun atid tadi yang kita jelaskan. Wa in hamma biha, apabila hambaku berniat untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dha'fin. Apabila hambaku itu berkeinginan melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, katabahallahu indahu asyra hasanat. Allah Subhanahu wa taala itu mencatat 10 kebaikan untuknya. Dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga amalan yang dilipat gandakan ila 700 dhi'fin. Ada yang dilipat gandakan menjadi 700 gandaan, 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin. Dan ada juga amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudha'afah, dengan lipat ganda yang sangat banyak, mungkin lebih dari 700 kali dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'atin, apabila hambaku ini berniat ingin melakukan kejahatan, genep pubut bro, falam ya'malha, tapi belum sempat dia melakukan kejahatan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Nyan la ilm. Orang hana sempat ke pubut bro tapi kagenit, apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan yang sempurna. Kenapa kebaikan yang sempurna? Karena dia meninggalkan kejahatan itu, tidak dia lakukan kejahatan walaupun sudah niatkan. Atas dia meninggalkan itu, maka dicatat sebuah kebaikan untuknya. Wa in hamma biha, apabila dia melakukannya, fa'amilaha, dia dilanjutkan dengan melakukan kejahatan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, baru dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan satu kejelekan saja, tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga kita mulai dari niat kita sampai kepada amalan kita, baik itu niat yang baik atau niat yang jelek, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baik dilipat gandakan ketika mengerjakannya, yang jelek itu yang belum sempat dikerjakan itu tidak ditulis kejelekan, akan tetapi ditulis kebaikan karena dia meninggalkan kejelekan itu. Kalau dia mengerjakannya, maka dicatat hanya satu kejelekan saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, yang ketiga, manusia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna dan sifat Allah Al-Hafidh. Ada yang lebih khusus, yaitu orang-orang yang taat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabun.
orang-orang yang menjadi walinya Allah, pengikut-pengikut, golongan-golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menjaga mereka? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan menjaga hati dan iman mereka itu tetap kokoh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu untuk istiqamah dalam hidupnya, teguh imannya, terhindar dari dosa, kesyirikan dan kemunafikan, dan mereka akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanda orang-orang yang diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ista'malahu, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu ista'malahu ya Rasulullah? Yaitu yuwaffiquhu fi amalin salihin qabla mautihi. Orang itu diberikan taufik, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengerjakan amal yang soleh qabla mautihi, sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mudah-mudahan menjadi sifat kita, ciri-ciri kita, karakter kita yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga amal soleh kita, yang insya Allah kalau kita meninggal dalam kondisi menjaga amal soleh ini adalah orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan, yaitu penjagaan walinya atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan waliullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin seperti ini, maka istiqamahlah diri kita, terutama kami yang menyampaikan dan kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang khusus yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga walinya, orang-orang yang dekat dengannya, al-muqarrabun, orang-orang yang takwa ini, yaitu dilindungi dari mara bahaya dan bencana atau musuh yang mengintai mereka, yang ingin berbuat jahat kepada mereka. Maka di antara caranya agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan musuh kita ketika kita keluar dari rumah, yaitu mengucapkan asma Allah Subhanahu wa taala, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Atau juga di pagi, petang dan di malam hari senantiasa kita mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Insyaallah kalau ini senantiasa kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menjaga kita dari musuh-musuh kita dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga misalnya dalam hadis disebutkan, kalau seseorang itu menjaga amalan zikir sebelum tidur, misalnya kalimat tahmid, alhamdulillah, kemudian subhanallah, kemudian takbir, yang takbir ini Allahu Akbar disuruh 34 kali, kemudian tahmid dengan tasbih itu 33 kali, genapnya 100. Kalau orang yang menjelang tidur membaca ini, insya Allah kalau mereka wafat dalam tidurnya, meninggal dalam tidur, insya Allah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada hadis misalnya yang membaca bismillahi walajna dan seterusnya, itu dijamin meninggal dalam kondisi fitrah. Dan kalau kita dihidupkan kembali besok pagi, insya Allah kita akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kita akan menjadi pagi yang menambah kebaikan untuk kita dan terhindar dari dosa dan kejahatan kita. Kemudian bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya yang dekat dengannya, para walinya, yaitu dengan dipilih jalan hidup yang senantiasa lurus,
di dalam agama. Dipilih pekerjaan, dipilih aktivitas yang dengan aktivitas itu membuat lempang jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh, kalau misalnya ditakdirkan menjadi pimpinan, maka menjadi pimpinan yang bijaksana dan adil, yang insyaallah dengan itu akan memudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi orang biasa, maka orang biasa yang senantiasa berada di jalan lurus, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang akan mendukung pemimpinnya untuk kebaikan dalam rangka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas kita di dunia ini, berdagang, petani, berkebun dan sebagainya, kalau dengan itu membuat kita mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu tanda kita dijaga secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Akan tetapi kalau pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak rezeki yang kita peroleh, semakin jauh kita dari Allah, semakin membangkang dari aturan agama, semakin melakukan kerusakan dan kezaliman terhadap orang lain, maka itu adalah tanda-tanda kita orang yang dijauhkan dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita resapi bagi diri kita. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus itu adalah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api neraka di hari kiamat nantinya. Ini adalah orang-orang yang takwa. Karena orang-orang yang takwa itu innalil muttaqina mafaza, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berada di jalan yang benar, orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Dan di antara tandanya, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan terakhir di dunia ini ketika kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, yang itu bisa ditandai dengan meninggalnya dalam kondisi sedang beramal saleh, meninggalnya sedang beribadah di masjid, sedang salat, meninggalnya ketika sedang mengaji, meninggalnya di hari yang mulia, misalnya di hari Jumat atau di malamnya, atau ada tanda-tanda lain, misalnya seperti keluar keringat di dahinya dan meninggal dalam kondisi tenang dan seterusnya. Itu adalah di antara tanda-tanda meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk keluarga kita dan orang-orang di bawah tanggungan kita atau teman-teman yang terdekat dengan kita, agar senantiasa menjaga amal di dunia ini, di akhirat jauh dari neraka Allah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir kita ingin sampaikan pada malam yang mulia ini, bagaimana cara kita meneladani Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Al-Hafidh yang senantiasa menjaga, memelihara hamba-hambanya berdasarkan surat Ar-Ra'd tadi yang telah kita sampaikan. Kata para ulama, yang pertama, kita harus menjaga diri dengan cara senantiasa melakukan berbagai macam amalan-amalan yang bisa meningkatkan nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga langit dan bumi ini untuk aman kita tinggal, menjaga diri kita, baik dijaga melalui penjagaan malaikat raqibun atid, dijaga amal kita, dijaga oleh malaikat hafadzah dan seterusnya. Maka senantiasa kita harus menjaga diri kita, berazam untuk senantiasa meningkatkan nilai spiritual yang tinggi. Kenapa? Karena dengan itu akan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat kesombongan, iri, dengki, ria, kemudian
perbuatan yang sia-sia itu akan jauh ketika nilai diri kita, spiritual kita, hati kita itu bening, bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dalam hadis disebut dengan al-makhmumul qalbi. Orang yang hatinya itu at-taqiyun naqi. Hatinya itu bertakwa dan bersih jiwanya. Itu untuk meningkatkan nilai spiritual pada diri kita, mulai dari menjaga lisan, menjaga anggota badan, kemudian menjaga berbagai macam hal yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi menjaga hati kita, kemudian yang kedua itu menjaga ibadah kita. Upayakan ibadah-ibadah prioritas dalam hidup kita. Misalnya ibadah yang mahdah, mulai dari salat, puasa, dan seterusnya, yang itu adalah bagian dari rukun Islam dalam agama kita. Dan juga ada ibadah-ibadah sunnah, yang mungkin ibadah sunnah itu menjadi amal andalan kita. Misalnya ada orang yang senantiasa mengambil puasa Senin Kamis, misalnya seperti di masjid kita. Kemudian ada yang mengambil puasa Ayyamil Bid, ada yang mengambil salat sunat witir, senantiasa dijaga, dan seterusnya. Maka kita harus menjaga amal-amal kita itu agar dengan itu bisa menjadi amal andalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang kita lakukan yaitu dengan senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma hfadni bihifdzika warzuqni birizqika. Saya ulang, Allahumma hfadni bihifdzika warzuqni birizqika. Ya Allah, jagalah aku dengan penjagaanmu dan berilah aku rizki darimu. Ini adalah doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita, agar senantiasa kita berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang mulia ini, berkenaan dengan ayat yang berkenaan dengan Asmaul Husna, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, yang kita sampaikan tadi dari surat Hud ayat 57, kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-255 yaitu ayat kursi, dan juga seterusnya yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sedikit waktu, kalau ada yang mungkin kesalahan, kekeliruan atau belum jelas yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditanyakan agar bisa jelas atau dikoreksi kesalahannya, atau juga tanggapan dari Bapak Ibu atau ustadz-ustadz semuanya yang ada di sini, insyaallah. Baik, kalau tidak maka kita cukupkan sampai di sini karena hampir azan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan juga bagi kita semuanya, sebagai renungan bagi diri kita dalam rangka untuk gimana, Ustaz? Ya, boleh, silakan. Penjagaan Allah itu kan kepada seluruh makhluknya, Ya. mulai dari manusia, hewan dan tumbuhan. Bagaimana kalau misalnya manusia itu membuat kerusakan, misalnya kayak membakar hutan? Baik, jadi apakah itu tidak dijaga, itu maksudnya? Gitu, Ustaz. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sampaikan itu adalah penjagaan yang sifatnya umum untuk manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan potensi kita manusia. Jadi bagian dari penjagaan Allah itu, Allah memberikan potensi untuk kita agar kita diuji. Allah sebutkan misalnya dalam surat Asy-Syam, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita itu sifat fujur dan taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan potensi untuk baik dan potensi untuk jahat.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya dengan memakmurkan, dengan menyuburkan potensi baiknya sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi orang-orang yang menyuburkan potensi jeleknya, seperti tadi berbuat kerusakan di muka bumi, yang itu akan berakibat bisa jadi bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya atau bumi secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi kita sampaikan akan mencatat itu setiap yang dilakukan oleh seorang hamba, dan itu menjadi saksi bagi dirinya ketika ditimbang di hari kiamat nantinya. Jadi Allah tidak memaksa manusia, tapi Allah memberikan potensi di bawah penjagaannya untuk menguji manusia agar manusia ini ada yang memilih jalan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau ada yang membangkang, mereka akan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang ingkar atau kufur kepadanya. Ini yang bisa kita jawab di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.